Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyet Mujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Kisah misteri yang akan saya sampaikan kali ini terjadinya cukup lama, ya sekitar tahun 70-an, dan sumber berita atau sumber informasi kejadian ini seorang tokoh agama di Kota Temanggung, Bapak Ahmad Dham. Dan Ahmad Dham ini waktu peristiwa ini terjadi itu masih berada di Desa Gerabak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Jadi waktu itu Pak Ahmad Dham ini statusnya masih pelajar atau masih remaja, ya. Pada waktu itu di Desa Gerabak, Kecamatan Gerabak, salah seorang keluarga yang anggota keluarganya cukup besar itu menikahkan anak laki-laki mereka yang terakhir, ya. Nama anak ini Mantuk, ya. Mantuk ini panggilan yang dalam bahasa Indonesia itu artinya sama dengan menganggukkan kepala. Jadi Mantuk sama dengan menganggukkan kepala, tapi panggilannya Mantuk. Kemudian resepsi pernikahan diawali dengan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Gerabak. Dan kebetulan waktu itu Pak Ahmad Dham ini juga ikut rombongan pengantar mempelai laki-laki. Jadi diarak dari desa dibawa ke kantor KUA di kecamatan itu. Kemudian setelah urusan pencatatan pernikahan selesai, ritual-ritual pernikahan selesai, maka sebagaimana adat yang terjadi di desa itu Mantuk tidak kembali pulang ke rumah orang tuanya, tapi beramai-ramai diantar rombongan. Jadi rombongannya makin banyak karena gabungan rombongan mempelai wanita dan mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai wanita. Jadi untuk beberapa hari sesuai adat itu Mantuk tinggal atau ikut di rumah mertuanya. Ya entah berapa hari atau sekitar seminggu kemudian orang tuanya Mantuk di Desa Gerabak itu menghendaki agar pengantinnya, agar resepsi pernikahan juga digelar di rumah mempelai laki-laki. Jadi rumah istri Mantuk ini dan rumah orang tua Mantuk itu masih sama-sama di Kecamatan Gerabak, tapi sudah berbeda desa. Ya, kemudian pengantin diarak atau dibawa ke rumah Mantuk. Kemudian pada hari resepsi, jadi yang namanya resepsi waktu itu di desa itu tidak ada jadwal jam 10 sampai jam 1. Setelah itu tidak ada kegiatan apa-apa, tapi berlangsung seperti beberapa hari. Jadi yang namanya tamu itu masih hilir mudik, mulai pagi sampai malam dan seterusnya. Kemudian pada malam pertama perpindahan ke rumah Mantuk itu, Mantuk juga ikut duduk-duduk para tamu di tenda yang dipasang, ya, kalau bahasa Jawanya di teratak yang sudah dipasang di halaman rumah. Kemudian saat sholat maghrib, saat adzan maghrib terdengar, Mantuk dan para tamu-tamu itu segera bersama-sama ke musola yang kebetulan lokasinya dekat rumah Mantuk.
Jadi semuanya melaksanakan sholat ya, antri wudhu, kemudian sholat berjamaah, kemudian wiridan atau berdoa sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kemudian bersama-sama mereka kembali ke rumah mempelai laki-laki, ke rumah mantuk. Ya waktu itu mantuk masih terlihat, masih bersama dengan rombongan yang berjamaah sholat maghrib itu. Tapi saat sampai di rumah itu kok mantuk malah hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Jadi tidak ada yang tahu mantuk di mana, dicari kemana-mana itu sampai satu desa gempar. Jadi ada yang kepercayaan waktu itu kalau ada kejadian, kalau dianggap ada kejadian seseorang dilarikan makhluk halus, itu mencarinya harus dengan bunyi-bunyian yang ramai dan gaduh. Jadi ada yang memukul kentongan, ada yang memukul kaleng bekas, ada yang memukul panci bekas dan sebagainya. Jadi ramai sekali, semua kebun-kebun, semua makam-makam dikelilingi dicari, tetapi tidak ada jejaknya sama sekali. Jadi mantuk ini menguap begitu saja, dianggap hilang begitu saja. Maka ya sambil merasa cemas dan bingung, itu semua warga menunggu perkembangan lanjut kisah hilangnya mantuk ini. Ya, entah beberapa hari atau sekitar seminggu kemudian itu ada informasi kalau mantuk ini ditemukan sedang berjalan-jalan di Pasar Rejowinangun, Kota Salatiga, Pasar Rejowinangun, Kota Magelang. Itu kalau dari Desa Gerabak ke Rejowinangun, Kota Magelang ini ya 20 km lebih ya, 20 km lebih. Karena kalau dari batas Kota Magelang sampai batas Kecamatan Gerabaknya 20, berarti itu 20 lebih. Itu mantuk informasinya ditemukan di situ dalam keadaan telanjang bulat dan berjalan-jalan. Jadi seperti orang linglung. Kemudian oleh para pedagang atau orang-orang yang di pasar itu yang merasa kasihan mantuk ini, yang karena kulitnya kelihatan bersih, kelihatan bukan orang tidak normal, itu terus diberi sarung, diberi baju, kemudian kehadiran orang yang tidak dikenal oleh masyarakat ini dilaporkan ke kantor polisi Jagoan Magelang. Ini letaknya di Jalan Raya Magelang Purworejo. Kemudian oleh petugas piket atau oleh tim dari polisi Jagoan ini, mantuk dibawa dengan mobil polisi dan diamankan di kantor polisi Jagoan Magelang. Kemudian mantuk waktu itu belum bisa ditanya apa-apa ya, namanya sendiri saya masih lupa. Kemudian berangsur-angsur daya ingat mantuk muncul lagi dan dia bisa menjawab nama dan alamatnya. Jadi namanya mantuk, dari Desa Gerabak, Kecamatan Gerabak. Maka oleh piket yang jaga malam itu piketnya segera menelpon petugas jaga yang ada di Komando Distrik Kepolisian Gerabak. Jadi Komando Distrik atau Komdis Gerabak ini merupakan bawahan langsung, strukturnya di bawah langsung asrama polisi Jagoan. Jadi merupakan satu kesatuan. Kemudian diberitahukan ke Polsek, ke Komando Distrik
Gerabak kalau ditemukan seorang pria yang katanya bernama Manduk, berasal dari desa Gerabak. Kemudian tentu saja laporan hilangnya Manduk ini di kepolisian sudah dicatat, sudah dilaporkan para pamong desa dan sudah dicatat di Polsek, di Komdis, Komando Distrik, kemudian oleh petugas di Komdis. Keluarganya Manduk segera dihubungi untuk bahwa Manduk sudah ditemukan, dijaga, diamankan di kantor polisi Jagoan Magelang. Maka karena beritanya sampai ke keluarga itu sudah maghrib hampir isya, maka malam itu juga hampir semua pengurus kampung, pengurus desa dan juga keluarga Manduk semuanya berbondong-bondong ke kantor polisi Jagoan untuk ikut menjemput Manduk. Akhirnya Manduk berhasil dibawa pulang, tapi kesadarannya juga belum penuh. Setelah berangsur-angsur daya ingatnya muncul, itu Manduk baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota keluarga dan para pamong desa. Ditanya, lah kamu itu di mana dulu sholatnya bersama-sama? Tahu-tahu tidak kelihatan. Terus Manduk bercerita bahwa saat dia keluar dari musola, ya yang lain langsung ke rumahnya. Manduk ini lengannya dipegang seseorang, kemudian dibisiki, Manduk, kamu bajunya salin dulu, berganti dulu, karena kamu akan ada acara khusus. Ayo ini ke ruang khusus gitu, ke ruang yang sini. Kemudian Manduk dibawa untuk diberi kain, diberi baju yang katanya akan digunakan untuk acara malam itu. Nah itu Manduk tidak tahu. Terus selanjutnya bagaimana? Tahu-tahu dia sudah ada di Pasar Rejowinangun Magelang. Itu saja ingatannya masih belum pulih, hanya teringat samar-samar. Kemudian baru mulai sadar setelah di kantor polisi Jagoan, dan mulai makin sadar setelah di rumah. Kemudian dia ditanya setelah sadarnya sudah bagus, sudah hampir penuh, itu Manduk baru bisa bercerita. Jadi seperti tadi ceritanya, dijemput orang, kemudian disuruh berganti baju, dia tidak tahu caranya bagaimana, tahu-tahu sudah ada di tempat lain. Kemudian Manduk ditanya, lah bajumu yang dulu di mana? Baju saya gantungkan di tempat saya salin pakaian. Lah salin bajunya di mana? Di Curug Jaran. Curug Jaran itu namanya Curug Jaran ini. Curug artinya air terjun kecil ya, air terjun kecil yang ada di tengah sawah atau di tengah ladang. Nah, ini memang di tempat itu ada namanya Curug Jaran, dan mereka beramai-ramai mendatangi Curug Jaran itu, dan memang di sana betul semua baju Manduk, mulai peci, baju, ikat pinggang, celana, sarung, kemudian celana pendek dan sebagainya, semuanya ada di sana, masih utuh ya, tergantung di cabang pohon yang letaknya tepat di pinggir Curug Jaran. Ya, demikian, dan sampai sekarang juga tidak ada pemecahan misteri. Dulu perginya ke Magelang yang jaraknya 20 km lebih, dalam berapa detik, dalam berapa hari, apa berjalan atau naik apa, itu ya tidak terjawab sampai saat ini. Dan itu sudah berlangsung lama, dan sekarang Manduknya ini juga masih hidup. Sekian, terima kasih, sampai bertemu lagi di kisah misteri berikutnya.